Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salamun amma ba'du. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan mengkaji tema tafsir tematik dengan judul Paradigma Tafsir Tematik, Genealogi Historis, Metodologi Kajian, dan Urgensi pada Penafsiran Kontemporer. Sebelumnya perlu diketahui bahwasanya saat ini kita hidup di zaman modern atau zaman kontemporer, dimana pada zaman ini itu kita udah nggak kayak zaman dulu lagi masalah pertukaran informasi. Karena kalau zaman dulu ada jarak dan yang membutuhkan waktu untuk menempuhnya, sekarang jarak dan ruang itu udah nggak ada lagi antara kita, sehingga pertukaran informasi antara tempat A dan tempat B itu berlangsung dengan sangat cepat, sehingga arus informasi tersebut masuk juga ke dalam kondisi umat Islam, yang mana hal-hal tersebut berisi dengan didominasi dengan arus sekularisme dan materialisme global, serta meningkatnya serangan-serangan intelektual terhadap dunia Islam. Hal tersebut mempengaruhi pola pikir umat Islam secara umum, sehingga umat Islam mengalami yang namanya kemunduran dalam berbagai aspek kehidupan. Hal tersebut karena apa? Karena Islam sendiri sudah dipinggirkan dari kehidupan keseharian, seperti dalam kondisi sistem sosial ataupun sistem politik, yang mana hal-hal tersebut di kehidupan sekarang itu sudah tidak lagi berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. Melihat kondisi yang terjadi yang demikian, mendorong para ulama untuk mengajak umat supaya kembali kepada Al-Quran. Tapi bagaimana caranya? Al-Quran kan cukup banyak, cukup kompleks, tema-temanya tersebar. Maka ulama merumuskan suatu metode dalam mengkaji tafsir, yaitu dengan kajian tafsir tematik. Kajian tafsir tematik datang untuk mempermudah umat Islam dalam mempelajari suatu tema yang terdapat dalam Al-Quran dan mengimplementasikannya secara langsung pada aspek kehidupan, sehingga apa yang dipelajari bisa langsung dipraktekkan di kehidupan, sehingga kelak pada akhirnya kehidupan umat Islam kembali berdasarkan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Al-Quran. Maka dari itu kajian kepada kali ini kita akan membahas detail pengantar dalam memahami metode kajian tafsir tematik, dengan harapan supaya nanti kita sendiri juga bisa melakukan penulisan, melakukan pengkajian dalam tafsir dengan metode tafsir tematik supaya lebih relate dengan kondisi umat Islam saat ini. Sebelum pembahasan lebih jauh, kita akan memulai lebih dahulu dengan pembahasan pengertian tafsir tematik secara etimologi maupun epistemologi. Perlu diketahui bahwasanya tafsir tematik itu merupakan bentuk terjemahan dari tafsir maudhu'i, yang maka dia terdiri dari dua kata bahasa Arab, ada kata tafsir dan kata maudhu'i. Tafsir dalam bahasa Arab memiliki arti penjelasan dan perincian, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, wala ya'tunaka bisalim illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Tafsirah di sini diartikan penjelasan yang terbaik, tetapi Ibnu Abbas menafsirkan bahwasanya makna wa ahsana tafsira artinya yaitu tafsilan atau perincian. Sedangkan secara terminologi, tafsir sendiri memiliki banyak makna, tetapi saya sendiri memilih dua makna. Yang pertama yang dipilih langsung oleh Syekh Zarkasi, yang artinya tafsir ilmu yang membahas Al-Quran dari petunjuknya terhadap kehendak Allah sejauh kemampuan manusia dalam memahaminya. Arti kedua dari tafsir menurut Abu Hayyan yaitu cara pengucapan lafaz-lafaz Al-Quran, makna-makna yang dikandungnya,
serta hukum-hukum yang berkaitan dengannya, baik pada suatu kata secara individual maupun dalam susunan sebuah kalimat, beserta hal-hal yang menyempurnakan pemahaman. Lanjut ke kata kedua, yaitu maudhu'i. Maudhu'i merupakan bentuk objek dari kata wad'u yang dalam bahasa Arab memiliki arti meletakkan sesuatu pada suatu tempat. Hal itu mencakup meletakkan suatu tempat pada tempat yang lebih rendah ataupun menetapkan sesuatu pada tempatnya. Jadi nggak cuma meletakkan, tapi juga ada juga menetapkan sesuatu pada tempatnya. Kata maudhu'i sendiri diambil untuk disandingkan dengan kata tafsir di sini sebagai gambaran bahwasanya peneliti itu meletakkan dirinya pada suatu tema sehingga dia terikat pada tema tersebut dalam penelitiannya. Sedangkan secara terminologi kata maudhu'i itu memiliki banyak konteks. Ada dalam ilmu mantik ataupun ilmu lainnya. Sedangkan kalau dalam konteks tafsir adalah suatu persoalan yang berkaitan dengan salah satu dimensi kehidupan dari segi akidah, ilmu sosial maupun fenomena alam yang pembahasannya tertulis dalam ayat-ayat Al-Quran. Dari dua definisi tadi, secara etimologi maupun secara epistemologi, maka Syekh Mustafa Muslim memiliki definisi yang mencakup keseluruhan makna untuk tafsir tematik sebagai suatu keilmuan secara utuh, yaitu ilmu yang membahas persoalan-persoalan Al-Quran yang memiliki kesatuan makna atau tujuan melalui pengumpulan ayat yang berkaitan, kemudian mengkajinya dengan kaidah tertentu untuk memahami makna dan hubungannya secara menyeluruh, baik dalam satu surat maupun lebih. Setelah kita mengetahui pengertiannya dan mulai mendapatkan gambaran umum, kita akan mempelajari genealogi historis tafsir tematik. Genealogi itu artinya yaitu pertumbuhan sesuatu, baik itu makhluk hidup maupun budaya seperti bahasa dan lain sebagainya. Yang perlu diketahui terlebih dahulu bahwasanya tafsir tematik di sini merupakan bentuk perkembangan dari ilmu tafsir itu sendiri. Maka untuk mempelajari perkembangannya secara historis, kita perlu mempelajari perkembangan ilmu tafsir itu tersendiri. Dimulai dari masa pertama, yaitu masa pembentukan. Masa pembentukan ini dimulai dari awal kenabian Nabi Muhammad SAW pada tahun 13 sebelum Hijriah hingga tahun 100 Hijriah, yang mana pada tahun tersebut adalah tahun wafatnya sahabat terakhir, yaitu Abu Tufail. Bagaimana sih tafsir pada zaman ini? Pada zaman ini para sahabat menafsirkan ayat Al-Quran menggunakan ayat lain, dan apabila menemukan kesulitan mereka langsung bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti perincian perkara perintah dan larangan serta ketentuan jumlah dari suatu hukum yang Allah wajibkan kepada umat Islam. Pada zaman ini sahabat juga mulai berijtihad dalam menafsirkan suatu ayat apabila tafsiran tersebut tidak terdapat dalam Al-Quran maupun Sunnah. Kenapa mereka radhiyallahu anhum punya hak untuk ijtihad? Ya karena mereka itu adalah asal Arab atau orang-orang Arab yang paling fasih dalam bahasa Arab. Mereka memiliki ilmu balaghah dan Al-Quran juga diturunkan dengan bahasa mereka. Bahkan beberapa sahabat juga terkenal dengan keahliannya dalam ilmu tafsir, seperti para khulafaur rasyidin, Zaid bin Sabit, dan juga ada Abdullah bin Abbas yang dikenal juga dengan tarjuman Al-Quran atau sebagai penafsir Al-Quran. Tafsir para sahabat, riwayat tafsir dari para sahabat memiliki nilai marfu' di kalangan mayoritas ulama apabila hal tersebut berhubungan dengan asbabun nuzul dan tidak berhubungan dengan ruang ijtihad. Tetapi apabila hal tersebut memiliki ruang-ruang untuk ijtihad, maka hukum periwayatannya hanya memiliki derajat mauquf. Setelah masa pembentukan,
Setelah lewat zaman sahabat maka masuk ke masa periwayatan, yaitu ini pada masa tabi'in. Ilmu tafsir pada periode ini memiliki karakteristik berupa talaki dan periwayatan. Pada masa ini talaki itu tersebar di madrasah-madrasah yang tersebar di berbagai wilayah umat Islam. Yang perlu digarisbawahi adalah madrasah di sini tidak hanya sebatas bangunan sekolah seperti pada zaman kita, tetapi madrasah di sini lebih ke tempat-tempat ataupun ruang publik yang terjadi komunikasi antara guru dan murid, entah itu di tengah pasar maupun di masjid. Dan para sahabat sendiri memiliki fokus madrasah-madrasah masing-masing yang terkenal, seperti Madrasah Ubay bin Ka'ab yang berada di Madinah, kemudian Madrasah Abdullah bin Abbas yang berada di Mekah, dan juga Madrasah Ali bin Abi Thalib dan juga Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum di Irak. Kemudian sebagaimana kita telah pelajari sebelumnya, bahwasanya pada masa ini juga banyak terjadi penafsiran Al-Quran berdasarkan riwayat-riwayat yang berasal dari Israiliyat. Memang riwayat Israiliyat udah ada dari zaman sahabat, tetapi pada zaman itu yang menukil tidak sebanyak dari pada zaman tabi'in. Hal tersebut sebagaimana kita ketahui bahwasanya karena dua hal. Yang pertama yaitu wilayah umat Islam yang bertambah luas dan juga banyaknya ahli kitab yang masuk Islam. Setelah memasuki masa periwayatan, baru setelahnya masuki masa kodifikasi atau masa pengumpulan riwayat-riwayat yang tadi. Masa kodifikasi dimulai dari akhir Khilafah Umayyah atau awal Khilafah Abbasiyah. Tetapi pada masa awal permulaan kodifikasi tafsir itu dia masih bercampur dengan kodifikasi riwayat-riwayat hadis. Jadi ada ulama yang mengumpulkan riwayat hadis, mengumpulkan hadis dan di dalamnya terdapat riwayat tafsir. Dan ilmu tafsir pada zaman ini belum berdiri sebagai disiplin ilmu tersendiri. Di antara ulama yang memperhatikan terhadap riwayat-riwayat tafsir adalah Syu'bah bin Al-Hajjaj, Sufyan bin Uyainah dan juga Waqi' bin Al-Jarrah. Baru setelah lewat zaman mereka, ulama secara khusus menghimpun tafsir sebagai disiplin ilmu tersendiri dan terpisah dari hadis. Pada masa ini tafsir mulai disusun sesuai dengan urutan mushaf. Tafsir Al-Quran tersebut ditafsirkan dengan berbagai riwayat, entah itu dari Nabi Muhammad SAW atau dari para sahabat, para tabi'in dan tabi'in. Sebagian penukilan riwayat tersebut disertai dengan tarjih berdasarkan ijtihad mereka, sekaligus pengambilan istimbat dan juga analisis gramatikal atau nahwu sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Setelah tadi kodifikasi pertama bergabung dengan hadis, yang kedua mulai menafsirkan Al-Quran secara dengan riwayat atau bil ma'sur. Baru setelahnya muncul tafsir birra'i atau tafsir berdasarkan pendapat pribadi. Tafsir tersebut berisi penafsiran dari mufassir sesuai dengan keahlian disiplin ilmu atau kecenderungan masing-masing mazhab dan membela mazhab tersebut. Bahkan terkadang memaksakan tafsir suatu ayat yang mendukung mazhabnya, sehingga tafsir kehilangan fungsi dasarnya sebagai petunjuk dan bimbingan dalam memahami hukum agama, serta pada masa ini mulai didominasi dengan tafsir birra'i daripada tafsir bil maksur, dan perkembangan kedepannya mulai mengikuti pola ini. Setelah masuk masa kodifikasi, kodifikasi baik itu bil maksur atau bil birra'i, berkembangnya zaman, baru pada akhir abad 19 Masehi mulai terbentuklah masa baru, yaitu masa formatif tafsir tematik. Syekh Mustafa Muslim berpendapat bahwasanya istilah tafsir tematik atau tafsir maudhu'i itu tidak dikenal kecuali pada akhir abad 19 ketika menjadi suatu mata pelajaran di Universitas Kairo.
Tetapi dalam pendapat lain, Dr. Jamal Al-Umari berpendapat bahwasanya tafsir tematik itu bermula dari tafsir Juz 30 karya Muhammad Abduh. Baru setelah masa tersebut ulama mulai mengkaji tafsir dengan bentuk tafsir tematik, hingga pada masa ini banyak sarjana-sarjana muslim yang menyusun tesis ataupun disertasi dengan metode tafsir tematik. Apa saja sih hal-hal yang melatar belakangi munculnya metode kajian tafsir tematik? Yang pertama yaitu kondisi umum zaman modern. Sebagaimana tadi di pendahuluan kita ketahui bahwasanya di masa modern Islam mulai terpinggirkan dari kehidupan keseharian, yang mana hal tersebut mendorong ulama untuk membuat metode kajian tafsir yang baru. Supaya apa? Supaya membantah ideologi-ideologi yang menyimpang dan melindungi umat Islam dari pengaruh-pengaruh negatif dari ideologi-ideologi tersebut. Sebab kedua dari munculnya tafsir tematik yaitu realitas sosial umat Islam. Zaman modern atau zaman kontemporer menyaksikan kemunduran kondisi umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Ya karena Islam mulai terpinggirkan dari ruang publik, dari ruang kehidupan keseharian. Maka ini juga mendorong ulama untuk mengkaji tafsir dengan metode tafsir tematik. Yang sebab berikutnya yaitu perkembangan metodologi ilmiah modern. Perkembangan ilmu pengetahuan pada era modern ditandai dengan spesialisasi kedalaman metodologis serta kecenderungan untuk mengumpulkan berbagai unsur parsial ke dalam kerangka konseptual yang utuh menjadi satu kesatuan. Para cendekiawan modern tidak lagi membatasi perhatian mereka pada pembahasan yang bersifat parsial dalam persoalan-persoalan ilmiah. Mereka juga tidak lagi mengkaji isu-isu cabang serta terpisah dari konteks secara keseluruhan, melainkan cenderung pendekatan klasifikasi secara tematik yang mendalam terhadap berbagai persoalan dan problematika. Atas hal tersebut, para ulama muslim memberikan perhatian serius kepada Al-Quran dengan mengembangkan pendekatan yang bersifat integratif dan menyeluruh. Selain tiga faktor umum yang menyebabkan munculnya metode kajian tafsir tematik, terdapat beberapa faktor pendukung yang mendorong tafsir tematik terus berkembang. Salah satunya yaitu para dosen di universitas pada zaman modern mulai meminta supaya sarjana-sarjana menulis dan mengkaji dalam bidang tafsir tematik, sehingga banyak lahir karya-karya ilmiah dengan kualitas akademik yang beragam dan menunjukkan permulaan perkembangan kajian tafsir tematik secara signifikan. Kemudian setelah kita mengetahui perkembangan genealogi historis dari tafsir tematik, dapat ditemukan bahwasannya tafsir tematik memiliki tiga ragam yang berbeda. Yang pertama yaitu kajian leksikal tematik. Kajian ini berbentuk penulis atau mufassir ataupun peneliti memilih suatu lafaz dalam Al-Quran, kemudian menghimpun lafaz-lafaz tersebut dan melakukan tafsir terhadap ayat-ayat tersebut secara menyeluruh. Bahkan dalam kajiannya kata-kata tersebut menjadi istilah Qur'ani yang khas, seperti contohnya al-ummah, kemudian al-jihad, al-kitab dan lain sebagainya. Kajian yang dilakukan pada ragam ini menghasilkan tafsir yang berfokus pada analisis gaya Al-Quran dalam menggunakan akar suatu lafaz dan berbagai makna yang menyertainya. Salah satu contoh yang terkenal dalam kitab tafsir tematik ini adalah Mufradat Alfaz Al-Quran karya Roghib Al-Asfahani. Kemudian ragam kedua yaitu kajian tematik komprehensif atau kajian tematik secara mendalam. Kalau yang tadi peneliti memilih lafaz, kalau yang ini peneliti memilih suatu tema tertentu. Kemudian setelah memilih suatu tema,
peneliti mengumpulkan ayat, mengkaji tafsir dari ayat tersebut secara menyeluruh. Setelah dikumpulkan, diinventarisasi, baru nanti dimulai jadikan pointing dan lain sebagainya. Nanti kita bahas secara mendetail metode penulisan kajian secara komprehensif. Dan juga ragam ini yang menjadi hal pertama yang terbesit apabila disebutkan kajian tafsir tematik. Salah satu tafsir tematik yang menggunakan ragam ini adalah tafsir-tafsir yang berhubungan dengan ijaz ilmi ataupun dengan nasukh mansukh. Contoh karya dalam ragam ini adalah Al-Quran wal Qital karya Syekh Muhammad Saltut. Kemudian yang ragam terakhir yaitu kajian tematik berbasis surah di Al-Quran. Yang pertama tadi sudah memilih lafaz, yang kedua memilih tema, yang ketiga memilih surah dalam Al-Quran. Metode kajian ini dilakukan dengan cara meneliti tujuan utama suatu surah ataupun sasaran-sasaran pokoknya. Selanjutnya, peneliti mulai mengkaji asbabun nuzul, urutan turun, serta gaya bahasa Al-Quran dalam menjelaskan tema tertentu dan keterkaitan antar ayat dalam surat tersebut. Salah satu karya dalam ragam ini adalah Tasawwur Al-Uluhiyah Kama Tu'aridu Surah Al-An'am karya Ibrahim Zaid Al-Kilani. Atau kalau mungkin ada yang mengetahui Muhammadiyah, itu di Muhammadiyah sendiri sering mengkaji tujuan surat Al-Ma'un atau spirit surat Al-Ma'un yang terkandung di dalamnya. Lanjut, setelah tadi kita mengetahui ragamnya dan sudah kita spoiler sedikit bagaimana cara metode pengkajian tafsir tematik, kita akan mulai membahas mendetail satu persatu bagaimana cara metode pengkajian. Perlu diketahui bahwasanya metode ini bersifat subjektif ya. Jadi setiap peneliti memiliki cara tersendiri dalam penulisannya, dan yang metode pengkajian ini hanya berlaku untuk yang ragam pertama dan kedua, yaitu yang leksikal ataupun pemilihan lafaz ataupun yang tematik komprehensif yang memilih suatu tema tertentu. Oke, yang pertama yaitu memahami secara tepat makna tafsir tematik. Kenapa ini diperlukan pemahaman yang tepat? Karena supaya peneliti itu nggak salah dalam penentuan judul kajiannya ataupun yang semisalnya. Jadi dia maunya nulis tafsir tematik tapi nanti ujung-ujungnya malah jadi tafsir ijmali atau malah jadi tafsir fikih atau malah jadi tafsir isyari dan lain sebagainya. Karena hal ini berbeda. Jadi diperlukan pemahaman secara tepat apa itu tafsir tematik terlebih dahulu sebelum menelitinya. Kemudian cara kedua yaitu karena tafsir tematik komprehensif maka menentukan suatu tema terlebih dahulu, baik tema itu berupa berupa lafaz ataupun berupa judul tertentu. Kemudian yang ketiga, setelah menetapkan suatu tema, mulai inventarisasi ayat-ayat yang terkait. Jadi mulai mengumpulkan ayat-ayat yang berhubungan dengan tema tersebut. Entah itu contohnya kalau misalnya lafaz ummah, yang ngumpulin ayat-ayat yang membahas tentang ummah. Kalau misalnya temanya tentang ijaz ilmi dalam bidang astronomi atau ilmu falak, juga mulai mengumpulkan tentang hal tersebut. Setelah dikumpulkan, setelah ayat-ayat tersebut mulai diinventarisasi, mulai penyusunan berdasarkan kronologi turunnya ayat. Kenapa ini penting? Ini penting supaya kita mengetahui mana yang ayat Makkiyah dan mana yang ayat Madaniyah, supaya nggak kebalik. Soalnya ayat Makkiyah itu cenderung berisi prinsip-prinsip dasar agama yang bersifat secara global atau secara umum, sedangkan rincian dan ketentuan secara mendalamnya dijelaskan pada ayat-ayat Madaniyah. Oke, setelah tadi sudah inventarisasi, kemudian sudah menyusun ayatnya berdasarkan ini, barulah mulai mengkaji tafsir ayat-ayat tersebut secara mendalam. Baik itu dengan mengambil unsur-unsur utama atau pokok-pokok utama, kemudian prinsip dasar serta kerangka konseptual dari tema yang dikaji. Setelah tadi sudah dikumpulkan dalam bentuk pointing, maka langkah terakhir yaitu menggunakan metode pengkajian tafsir tematik secara konsisten. Supaya apa? Supaya peneliti terhindar dari pembahasan yang bersifat berlebihan ataupun menyimpang dari pokok pembahasan, sehingga kajian yang ditulis tidak lagi relevan dengan tafsir tematik.
Oke, selain metode yang disebutkan di atas, terdapat juga ketentuan dan prinsip-prinsip dalam penulisan tafsir tematik. Prinsip ini penting supaya tulisan tersebut masih termasuk dengan tafsir dan juga masih dalam ranah tafsir tematik, sehingga tidak keluar menjadi buku ensiklopedia biasa ataupun tafsirnya menjadi bukan lagi tafsir tematik, malah jadi tafsir tahlili dan sebagainya. Oke, apa aja ketentuan tersebut? Yang pertama yaitu konsisten dengan unsur-unsur Al-Qur'an. Yang dimaksud di sini apa? Menyusun tema-tema pokok bab utama yang dalam kajiannya itu berdasarkan dari Al-Qur'an, bukan dari hal lain. Maka dalam kajiannya, dalam kitabnya itu nanti nggak boleh unsurnya terdiri dari riwayat-riwayat lain selain dari tafsir Al-Qur'an. Maka nggak bisa nanti unsurnya malah berasal dari riwayat hadis ataupun dari riwayat sahabat ataupun tabi'in atau bahkan hal lain seperti penelitian ilmiah dan lain sebagainya. Karena kita di sini menulisnya tafsir tematik yang berasal dari Al-Qur'an, maka pokok yang menyusun temanya harus berasal dari Al-Qur'an. Yang kedua yaitu konsisten dalam penggunaan riwayat yang sahih dalam penafsiran. Ini jelas, nggak mungkin kita menafsirkan menggunakan riwayat-riwayat yang tidak jelas asal-usulnya. Maka untuk menulis tafsir diperlukan 3 hal. Yang pertama yaitu bersumber dari riwayat yang dipastikan sahih. Yang kedua, riwayat sahihnya itu harus bersumber dari Nabi dan sahabat. Yang ketiga, pemaknaannya harus secara tepat, secara sahih, baik itu dalam implikasi semantik dari lafaz-lafaznya juga. Ketiga hal di atas harus terverifikasi terlebih dahulu, baru bisa dicantumkan dalam kajian tafsir tematik. Ketentuan ketiga yaitu menghindari penguraian berlebihan dan penjelasan yang tidak relevan dengan tafsir tematik. Yang dimaksud di sini apa? Tujuan kita adalah tafsir tematik, jadi menafsirkan Al-Qur'an berdasarkan tema. Jadi jangan sampai dalam pengkajiannya kita malah membahas detail balaghahnya gimana dan lain sebagainya. Terus di riwayat A begini, di qiraah ini begini. Kita nggak bisa menyatukan tersebut ke dalam tafsir tematik, karena tujuan utama tafsir ini adalah tafsir untuk berdasarkan tema tertentu. Maka tafsir jenis ini yang ditonjolkan adalah objektivitas dan pembatasan yang ketat terhadap tema yang dikaji. Kemudian ketentuan yang keempat yaitu pemahaman yang menyeluruh sebelum melakukan klasifikasi dan perincian. Yang dimaksud di sini apa sih? Yaitu peneliti jangan sampai tergesa-gesa dalam merumuskan beberapa hal, seperti menetapkan suatu hal yang aslinya berdasarkan ayat-ayat yang bersifat umum ataupun prinsip dasar yang bersifat menyeluruh, atau hal itu juga termasuk menetapkan suatu kaidah yang bersifat universal. Jadi kaidahnya berlaku untuk umum, tapi di tematik di kajiannya dia dicantumkan sebagai secara terkhusus. Maka dari itu diperlukan pemahaman menyeluruh dan penguasaan mendalam terhadap lafaz Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema yang dikaji. Yang terakhir yaitu memperhatikan karakteristik Al-Qur'an. Sebagaimana kita ketahui, Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa Arab, tetapi memiliki perbedaan dengan lainnya dengan memiliki keistimewaan berupa sifat ijaz. Keistimewaan tersebut karena dalam berbagai aspek Al-Qur'an memiliki banyak keistimewaan, seperti pada lafaz, susunannya, makna-makna yang terkandung di dalamnya. Hal tersebut karena Al-Qur'an sendiri berdiri pada hakikat yang paling sempurna, sebagaimana dalam firman-Nya, wa tamat kalimatu rabbika sidqan wa adla, yang artinya telah sempurna kalimat Tuhanmu dengan mengandung kebenaran dan keadilan. Selain itu, Al-Qur'an juga memiliki karakteristik sebagai puncak tertinggi dalam keindahan bahasa Arab dan menghadirkan corak dan khazanah baru dalam ilmu bahasa Arab. Maka dari karakteristik yang tadi telah disebutkan, penting untuk peneliti memperhatikan karakteristik ini ketika mengkaji tafsir tematik, karena tafsir tematik sangat rawan karena dia mengumpulkan ayat-ayat yang tersebar di berbagai tempat. Sehingga apabila peneliti mengabaikan karakteristik tersebut,
maka dapat menyebabkan ketidakakuratan metodologis dan substansial pada penafsiran. Oke, ini yang saya sebutkan hanya 5, tetapi ketentuan dan prinsip pengkajian ini ada banyak, dan 5 tadi itu bukan jumlah yang bersifat akhir yang tidak ada selainnya, tapi ini hanya contoh ketentuan yang tidak boleh dilanggar atau dalam penulisan kajian tafsir tematik. Oke, setelah kita tadi udah membahas mendetail tentang bagaimana gambaran tafsir tematik, bagaimana cara penulisannya, apa aja ragamnya, maka kita masuk ke bab berikutnya, yaitu urgensi kajian tafsir tematik dalam penafsiran Al-Quran. Yang pertama, yaitu relevansi kajian tafsir tematik terhadap perkembangan teori dan problematika modern. Ini udah diulang-ulang dari awal, bahwasanya pada masyarakat bagaimana kondisi umum masyarakat sebelum modern, kemudian kebutuhan masyarakat pada zaman ini itu selalu berkembang dan muncul gagasan baru dalam teori-teori ilmiah yang tidak mungkin dipahami dan ditemukan solusinya dalam Al-Quran kecuali dengan merujuk pada kajian tafsir tematik. Kenapa demikian? Karena ketika peneliti dihadapkan pada persoalan kehidupan atau ditemukan dengan teori-teori terbaru dalam keilmuan seperti psikologi, sosiologi, ataupun semisalnya, hal tersebut tidak selalu didapatkan dalam teks ayat Al-Quran secara langsung. Maka diperlukan tafsir tematik untuk menunjukkan gagasan-gagasan umum, petunjuk-petunjuk umum yang ada dalam Al-Quran dalam bidang tersebut, sehingga terbentuk kemampuan intelektual untuk menangkap apa yang dimaksud Al-Quran dalam konteks tersebut dengan perspektif Al-Quran dalam tafsir tematik. Urgensi yang kedua yaitu signifikansi pendekatan tematik dan dalam pendalaman dan komprehensi kajian. Tafsir tematik mengkhususkan pada suatu tema tertentu untuk diteliti secara sistematis dengan menghimpun seluruh aspek yang terkait, menelaah asbabun nuzul yang relevan yang berkaitan, serta mengidentifikasi fase kronologis turunnya ayat-ayat yang membahas dimensi-dimensi tertentu dari tema tersebut. Keseluruhan proses tersebut menghadirkan atmosfer akademik yang kondusif bagi pengkajian tema secara mendalam dan komprehensif. Melalui pendekatan ini, informasi yang berkaitan dengan tema menjadi lebih terstruktur sehingga persoalan-persoalan di dalamnya dapat ditemakan secara sistematis, yang mana hal-hal tersebut tidak dapat kita dapati dengan tafsir corak-corak lain seperti tafsir tahlili, tafsir ijmali maupun tafsir muqarron. Dengan demikian, tafsir tematik dapat dipandang sebagai pendekatan metodologis yang paling efektif dalam mengkaji suatu persoalan secara menyeluruh. Yang urgensi ketiga yaitu peran tafsir tematik dalam menyingkap dimensi-dimensi baru dalam ijaz Al-Quran. Melalui pendekatan tafsir tematik, seorang peneliti dapat menampilkan dimensi baru dari aspek kemujizatan Al-Quran yang tidak pernah habis untuk dikaji ataupun dieksplorasi, sehingga tafsir tematik dapat berfungsi sebagai jembatan metodologis antara wahyu dan perkembangan pemikiran manusia, sekaligus instrumen ilmiah yang menyingkap keluasan dan kedalaman hidayah Al-Quran sepanjang perjalanan umat manusia. Yang terakhir yaitu tafsir tematik sebagai reorientasi dan rekonstruksi studi Al-Quran. Pendekatan tafsir tematik berperan dalam melakukan pembenahan terhadap studi-studi Al-Quran, sekaligus meluruskan arah perkembangannya. Sebagaimana tadi waktu kita membahas genealogi historisnya, sebelum masa tafsir tematik datang, itu mulai cenderung pada tafsir biroi, yang tafsir biroi mendukung mazhabnya masing-masing. Maka tafsir tematik datang dengan peran melakukan pembenahan dan meluruskan arah perkembangannya. Sejumlah disiplin ilmu dalam
kajian Al-Quran telah memperoleh perhatian besar dan melahirkan banyak karya ilmiah seperti ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kebahasaan, kajian fikih, ayat-ayat hukum, dan lain sebagainya. Seiring berkembangnya zaman, muncul disiplin ilmu baru yang menuntut perumusan dan penataan kaidah-kaidahnya berdasarkan petunjuk dari Al-Quran. Salah satu disiplin ilmu yang paling mendapat sorotan dari kajian tafsir tematik yaitu bidang ijaz ilmi, yang mana disiplin ini berkembang sangat pesat tapi masih memerlukan penataan metodologis yang baik dan landasan kaidah-kaidah ilmiah yang bersumber dari Al-Quran supaya tidak terjadi sikap berlebihan maupun pengabaian dalam mengaitkan ayat-ayat Al-Quran dengan ilmu-ilmu empiris seperti astronomi, ilmu alam, ataupun ilmu tentang manusia. Oke, selanjutnya pembahasan terakhir yaitu syubhat dalam kajian tafsir tematik. Terutama karena kajian tafsir tematik merupakan metode yang ditetapkan oleh manusia, maka tidak lepas dari kritik ataupun syubhat yang disampaikan oleh beberapa pihak. Syubhat yang pertama yaitu Allah mencela pendekatan tafsir tematik dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran di sini yang dimaksud adalah suatu ayat kama anzalna 'alal muqtasimin alladzina ja'alul qur'ana idin, yaitu orang-orang yang menjadikan Al-Quran terbagi-bagi, atau kalimat al-idin. Untuk menanggapi syubhat ini caranya cukup mudah, yaitu dengan mengembalikan idin kepada tafsir yang dimaksud. Tafsir yang dimaksud di sini bukanlah aktivitas ilmiah yang menghimpun ayat berdasarkan satu tema sehingga membagi-baginya dalam satu tema, tetapi yang dimaksud adalah membagi-baginya dengan cara menuduh sebagian ayat itu sebagai sihir, sebagian lain sebagai syair, sebagian lainnya sebagai bentuk ramalan, atau tafsiran lain yang disebutkan Ibnu Abbas, yaitu yang dimaksud idin di sini adalah ahlul kitab yang membagi kitab-kitab mereka, sehingga syubhat yang disampaikan pada poin ini batal dengan sendirinya karena tafsirnya tidak merujuk kepada aktivitas ilmiah kajian tafsir tematik, tetapi lebih ke membagi-bagi keimanan terhadap kitab itu tersendiri. Syubhat yang kedua yaitu metode kajian tafsir tematik memotong kesatuan struktural suatu surah. Yang dimaksud di sini adalah metode tafsir tematik itu mengganti kesatuan surat dengan menjadi kesatuan tema. Tanggapan ini menganggap bahwasanya metode tafsir tematik memotong susunan ayat Al-Quran dan mengganggu sistematika mukjizat yang ada dalam Al-Quran. Tetapi yang pada realitanya kita di sini tidak merubah susunan Al-Quran, kita cuma mengumpulkan tema-temanya. Jadi kita tetap membaca Al-Quran ya sesuai dengan apa yang diturunkan wahyu, tidak membaca dengan sesuai tema yang dikaji dalam kajian tafsir tematik ini. Kemudian syubhat yang ketiga yaitu tuduhan bahwasanya metode tafsir tematik adalah bentuk istidrak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud istidrak di sini adalah tafsir tematik itu mengoreksi dan menyempurnakan cara Allah dalam menyusun Al-Quran. Oke, perlu kita ketahui terlebih dahulu sebelum menanggapi syubhat ini bahwasanya Al-Quran menurunkan Al-Quran memuat tema-tema yang tersusun secara hikmah sejak awal. Tema-tema tersebut dalam Al-Quran dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, tema tersebut terkumpul dalam satu surah. Contoh surah Al-Fil, surah Quraisy, Al-Ikhlas, Nuh, Al-Jin dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu tema yang tersebar dalam berbagai surah, yang pembahasannya tidak hanya terhimpun dalam satu surat saja, melainkan tersebar di berbagai surat. Dalam hal ini pengumpulan ayat-ayatnya dilakukan untuk tujuan studi dan penelitian, bukan untuk tujuan tilawah sebagaimana telah disampaikan tadi. Maka kalau bisa kita permisalkan, kajian tafsir tematik itu seperti menyusun indeks
ataupun ringkasan berdasarkan tema dari suatu buku. Kita nggak mengubah isi buku tersebut, tetapi mempermudah cara kita untuk mengulanginya, untuk memahami topik yang terdapat dalam buku tersebut dan tidak merubah buku tersebut secara menyeluruh. Sekian untuk kajian tafsir tematik. Setelah presentasi tadi dapat disimpulkan bahwasanya tafsir tematik merupakan bentuk perkembangan metodologi dalam studi Al-Quran yang lahir sebagai respon dinamika intelektual dan sosial umat Islam saat ini. Maka kita sebagai sarjana muslim atau pembelajar muslim yang nanti juga terjun ke medan dakwah, penting untuk mengembangkan lebih lanjut kajian tafsir tematik secara lebih sistematis dan mendalam, baik melalui penelitian akademik, penyusunan karya ilmiah, maupun integrasi dalam kurikulum pendidikan universitas, sehingga kita nanti tidak dituntut hanya memahami ilmu syar'i, tapi juga memahami metodologi ilmiah modern agar mampu melakukan istinbat atau pengambilan hukum, pengambilan tema dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah tadi, dinamika yang dihadapi tadi. Dengan demikian tafsir tematik dapat terus berkembang menjadi jembatan antara wahyu dan juga dinamika kehidupan manusia, serta menjadi kontribusi nyata dalam pembangunan peradaban yang berlandaskan Al-Quran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.